Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani ma'ya'ir rasyadi amat da'arbaban nuha warasama syamsal bayani fi sudurin ulama. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kami menyiarkan dari perguruan Al-Kifayah Riau yang sebagaimana biasa kami pada bulan Ramadan ini terus-menerus memberikan suluhan-suluhan kepada kaum muslimin tentang ilmu dan hikmah. Saudara kaum muslimin yang saya hormati, pada kali ini kami akan membahas tentang kelezatan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasa mencintai itu karena ada dalam dirinya itu suatu kenikmatan, kelezatan. Itu baru dia mencintai sesuatu. Tetapi kalau sesuatu yang menyakitkan, tidak ada kenikmatan sama sekali, tentu tidak ada kecintaan di dalam itu. Maka orang menyukai makanan karena makanan ini lezat pada rasa. Orang menyukai suara yang merdu, nyanyian yang sahdu karena nikmat pada telinga. Orang menyukai pemandangan yang indah, gambar yang indah, keindahan-keindahan dalam pemandangan itu karena itu nikmat atau lezat pada mata. Orang mencintai sesuatu kehalusan, sesuatu yang lembut, yang halus dipegang karena itu nikmat pada sentuhan. Begitulah kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Kenikmatan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada pada hawasil khams, yaitu pada panca indera yang 5. Jadi berbeda di antara panca indera ini untuk menikmati sesuatu. Kalau itu pada ranah, pada area pandangan, tentu nikmat pada mata. Pada area itu rasa, tentu itu nikmat pada lidah kita. Pada area itu ya penciuman, ya itu nikmat pada hidung kita. Begitu juga pada telinga dan mata. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Orang mencintai sesuatu, tentu ada kelezatan di situ. Kullu lazizin mahbub. Setiap yang lezat itu, setiap yang nikmat itu dicintai. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kecintaan manusia yang pertama adalah kecintaan pada dirinya sendiri. Itu merupakan fitrah manusia, mencintai dirinya sendiri. Setelah dia mencintai dirinya sendiri, dia juga mencintai keberadaannya. Setelah dia mencintai keberadaannya, dia juga mencintai kesempurnaan keberadaannya itu. Setelah dia mencintai kesempurnaan keberadaannya, dia mencintai keberlanjutan keberadaannya itu. Maka seseorang itu, dia mencintai dirinya sendiri, maka dia ingin berpakaian untuk dirinya, pakaian yang bagus, membeli baju-baju yang bagus, karena dia cinta pada dirinya sendiri. Kalau makanan yang lezat, dia ingin makanan yang lezat untuk mengenyangkan dirinya. Mencintai keberadaannya, jangan dia mati, jangan dia sakit. Maka dia sangat takut dimaling orang, sangat takut dibegal orang, dibunuh orang, karena dia mencintai keberadaannya. Sangat takut dirinya ini rusak. Sebetulnya sangat takut dia narkoba, karena kalau dia narkoba, dia merusak dirinya. Dia mencintai keberadaannya. Maka dia takut mati, takut kehilangan dirinya, takut jatuh dari mobil, takut jatuh dari motor, jatuh dari bangunan, karena dia mencintai keberadaannya, zatnya. Kemudian juga seseorang itu mencintai keberlangsungannya. Apa maksudnya mencintai keberlangsungannya? Dia setelah dia tiada, dia masih menginginkan eksistensi. Makanya dia mencintai anaknya, menyayangi anaknya. Karena ketika dia sudah tiada nanti, anaknya ini sebagai nasalnya, sebagai penyambung keberadaannya. Jadi kalau bisa orang ini ada punya anak satu, tambah lagi. Kalau perlu ya menambah istri supaya juga anak bertambah banyak. Inni mubahun bikasrul ummah yaumal qiyamah. Anak ya, takasrul aulad, memperbanyak anak. Karena dia mencintai eksistensinya. Walaupun dia sudah mati, walaupun dia sudah tidak ada lagi di dunia ini, tapi dia mencintai dawamul wujud, yaitu keberlangsungan keberadaannya. Itulah anak tadi. Ketika dia sudah dikuburkan, ada penyambung kehidupannya, yaitu nasalnya, anaknya. Kemudian apalagi yang dia cintai? Kamalul wujud, kesempurnaan kehidupannya. Dia ingin hidupnya ini sempurna. Maka orang-orang baik harus ada di sekelilingnya. Walaupun itu bukan dari keluarganya, tapi dia berkawan dengan orang-orang yang pintar, orang-orang yang baik, agar sempurna kehidupannya. Maka dia perbanyak kenalan dengan orang-orang baik, ya, dengan para ustadz, memperbagus dirinya, ya, memperbanyak kawan-kawannya yang baik, untuk saling membantu, ta'awun, saling membantu dalam kebaikan-kebaikan, agar sempurna keberadaannya.
Untuk sempurna keberadaannya itu dia tidak mau ada kekurangan sebetulnya. Makanya dia atur profesi-profesi. Dia cari profesi yang cocok untuk dirinya agar sempurna kehidupannya. Maka dia sebagai guru ingin dia merapikan, menyempurnakan profesi sebagai guru. Dia sebagai dosen, dia ingin merapikan, menyempurnakan, memperindah profesinya sebagai dosen. Dia harus pandai berbicara, harus banyak berbicara, harus menjalankan ya tugasnya, ya fungsinya, ya sebagai pengajar, sebagai peneliti, sebagai pengabdi. Tridharma perguruan tinggi harus dia jalankan agar sempurna profesinya sebagai dosen. Itu namanya kamalul wujud. Kamalul wujud, penyempurnaan, kesempurnaan keberadaannya, kesempurnaan pada profesinya. Maka dia harus berkawan dengan komunitas-komunitas orang seperti itu. Kalau dia dosen, harus berkawan dengan ikatan-ikatan dosen se-Indonesia, bahkan di mancanegara. Harus pandai mencari peluang-peluang, menulis-nulis buku, menulis jurnal, menulis artikel populer, ya, menulis majalah, ya, mengisi pengajian di televisi, mengisi seminar di sini agar sempurna profesinya sebagai dosen. Kamalul wujud. Jadi orang mencintai kamalul wujud. Jadi yang pertama dicintai oleh orang ini, oleh manusia ini adalah dirinya. Yang kedua zatnya, keberadaannya. Kalau keberadaannya tadi, jangan dia sampai celaka. Jangan sampai dia jatuh dari mobil sampai mati. Jangan sampai dia jatuh dari pesawat. Jangan sampai dia terbakar. Jangan sampai dia tenggelam karena dia mencintai keberadaannya. Jangan sampai dia terbunuh karena bermusuhan dengan orang lain. Ya, wujud, ya, keberadaannya. Yang kedua, keberlangsungan kehidupannya. Ya, dawamul wujud, keberlangsungan kehidupannya. Walaupun dia sudah meninggal dunia, ada yang melanjutkan kehidupannya. Kalau dia tidak punya anak, karena ditakdirkan tidak punya anak, dia mengambil anak angkat. Atau umpamanya dia mengasuh anak yatim. Karena anak soleh itu bukan anak kita sendiri, ya, tapi anak yang soleh itu adalah anak orang lain pun yang mendoakan kita tetap menjadi anak soleh. Anak orang lain pun anak angkat kita, penerus, ya, apa yang kita usahakan di dunia ini tetap menjadi dawamul wujud, yaitu keberlangsungan kehidupan kita. Kemudian yang keempat, kamalul wujud, yaitu penyempurnaan kehidupan kita. Harus berkawan kita, harus berbuat ihsan kita, berbuat baik sama orang lain, supaya kawan-kawan kita baik sama kita. Harus kita bicarakan yang baik-baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian manusia ini suka kepada yang ihsan, yang baik-baik, yang jamal, yang baik-baik. Allah juga suka atau mencintai, ya, yang baik-baik. Ya, innallaha jamil yuhibbul jamil. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan-keindahan. Maka manusia ini tidak suka musibah, tidak suka terhadap bala, karena itu akan bisa menghilangkan keberadaannya. Maka dengan adanya COVID-19 ini, orang menjadi gelisah, manusia menjadi gelisah, karena bisa jadi akan menghilangkan keberadaannya. Bisa jadi manusia ini mati, sebagian sudah mati, karena manusia tadi menyukai keberadaannya. Manusia selain dia menyukai dirinya sendiri, dia juga menyukai orang lain. Tapi dia menyukai orang lain
kalau itu mendatangkan kelezatan dalam hawasnya, dalam panca inderanya. Dia menyukai orang lain kalau orang lain ini baik. Orang yang pencuri dia tidak suka. Orang penjudi orang tidak suka. Berbuat jahat, ya, berbuat onar orang tidak suka. Karena manusia ini suka kalau itu ada nilai ihsannya, nilai baiknya, atau jamalnya, nilai indahnya. Makanya pada suami istri pun, ya, pada hubungan suami istri pun, laki-laki sebagai suami, dia akan suka pada istri yang taat, pada istri yang patuh, pada istri yang baik. Ya. Perkataan istrinya dia suka perkataan yang lembut-lembut, yang mendatangkan ketenangan jiwa. Dia sangat suka. Suami ini sangat suka. Begitu juga sebaliknya, istri tidak akan suka kepada suami yang kasar, suami yang pemarah. Dia tidak akan suka. Walaupun umpamanya suami ini memenuhi hak kewajibannya, memberikan nafkah kepada istrinya, tetapi sebalik itu suami ini sangat temperamen, sangat pemarah, sangat kasar. KDART dalam rumah tangga, seorang istri pasti gelisah. Kegelisahan tidak menyenangkan, ya, tidak menyenangkan, ya. Tentu hal-hal yang tidak menyenangkan, yang menyakitkan, magdubun, ya, sesuatu yang tidak menyakitkan, sesuatu yang menyakitkan mendatangkan kemarahan, mendatangkan ketidaksenangan, makruh, ketidaksenangan. Tetapi kalau seorang suami yang penyayang, yang lembut, ya, yang bersifat halus kepada istrinya, ya, memenuhi hajat-hajat istrinya, akan timbul lazis, kenikmatan, kelezatan, dan akan menimbulkan kasih sayang. Walaupun hubungan suami istri ini sudah terjalin dengan lama, tetapi keindahan-keindahan, kebaikan-kebaikan itu harus dilazimkan dalam keluarga. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum salasun." Sangat saya sukai, ya, saya sukai dari perkara duniamu. Ada 3 perkara. Yang pertama adalah at-thayyib, ya. Yang pertama adalah at-thayyib, yaitu wangi-wangian. Wangi-wangian yang pertama. Yang kedua, wan nisa, perempuan, para wanita. Yang ketiga adalah wa ja'ala qurratu aini fis shalah, yaitu yang menyejukkan pandangan batinku, jiwaku adalah perkara solat, kata Rasul. Jadi yang disukai oleh Rasul itu wangi-wangian, yang kedua wanita, yang ketiga adalah solat. Wangi-wangian itu lezat pada hidung, pada penciuman. Orang yang wangi, ya, tidak bau lewat itu menyukai, ya, disukai oleh hidung kita. Wanita, perempuan, ya, itu disukai karena dia pada pandangan, kemudian pada sentuhan. Perempuan ini disukai pada pandangan, kemudian pada sentuhan. Pada pandangan, tentu wanita-wanita yang halal yang boleh kita pandang, yaitu
istri kita, anak kita, orang-orang yang muhrim sama kita. Itu yang boleh kita pandang. Nah, para wanita, ya. Kemudian solat, disukai pada solat itu tidak ada pada hawasil khams, tidak ada pada mata panca indera yang 5. Solat itu disukai, itu ada pada hati, qalb, di luar pada mata, pada panca indera yang 5, yaitu ada pada indera yang ke-6, itu hati. Jadi kita menyukai solat, mencintai solat, itu tidak pada pandangan, tidak pada telinga, ya, pada pendengaran, tidak pada sentuhan, tidak pada rasa, ya, tidak pada penciuman, tetapi kelezatan solat ini ada pada hati kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelezatan hati ini adalah kelezatan yang paripurna, kelezatan yang lebih kuat daripada kelezatan pada mata kita. Begitu juga, ya, kita kelezatan mencintai Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada pada mata, pada panca indera yang 5. Kelezatan mencintai Allah ini ada pada hati kita. Kelezatan mencintai Allah ini itu kelezatan yang hakiki, tidak akan berubah-ubah. Berbeda dengan kelezatan mencintai makhluk. Kelezatan mencintai makhluk bisa saja berubah. Bisa saja seseorang tidak cinta lagi dengan pasangannya, tidak mencintai kawannya selama ini, karena ihsannya tidak dapat lagi, jamalnya juga tidak dapat lagi, kebaikan-kebaikan yang untuk memperkokoh kekuatan cinta itu tidak diamalkan lagi. Yang diamalkan, yang ditonjolkan hanya yaitu keburukan-keburukan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbeda tadi dengan cinta kepada Allah, maka kesetiaan, kecintaan, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu harus kita perkuat. Karena Allah la mahallalahu, tidak ada tempat baginya. Tidak seperti makhluk. Laisa kamislihi syai', tidak seperti makhluk. Tidak ada perumpamaannya sesuatu. Allah itu Khalik yang menciptakan kita. Harus kita perkuat kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kesetiaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kelezatan mencintai Allah itu tidak akan berubah. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk tidak menampilkan kebaikan-kebaikan pada makhluk yang lain, tentu hilanglah rasa cintanya. Maka kebaikan-kebaikan ini harus dipertahankan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu di dalam kecintaan kepada makhluk tadi ada nilai-nilai kebaikan di dalam itu, seperti yang sampaikan sebelumnya. Umpamanya kita mencintai ilmu, tentu harus kita mencintai ustadz, harus kita mencintai dosen, orang-orang yang mengajarkan ilmu itu. Kalau tidak, ilmu yang kita cintai tidak kita akan dapatkan. Kalau kita mencintai kesehatan, maka kaitannya adalah menyenangi dokter, menyenangi orang-orang yang bisa mengobati. Kalau kita musuhi, kita tidak senang, maka kesehatan kita tidak akan dapatkan kalau kita sudah sakit.
Kalau kita menginginkan makanan umpamanya, kita harus berusaha untuk mencari uang. Karena ada kaitan makanan tadi dengan uang. Kita tidak akan mendapatkan makanan kalau uang untuk pembelinya tidak ada. Maka ini ada kaitan-kaitan. Berbeda dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sifatnya vertikal. Hubungannya langsung, tanpa ada kaitan-kaitan seperti itu. Maka sungguh nikmat kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelezatannya tidak sebanding dengan mencintai makhluk, mencintai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ulangi sekali lagi, kullu lazizin mahbubun. Setiap yang nikmat itu, setiap yang lezat itu dicintai. Wa kullu hasanin wa jamalin mahbubun. Dan setiap keindahan, kebaikan itu, dia merupakan suatu kelezatan. Berarti kebaikan dan kebagusan, keindahan itu adalah dicintai. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai Allah itu tanpa batas, tanpa hambatan, tanpa irtibat, tanpa ikatan, tanpa kaitan. Mencintai Allah langsung. Dan maka mencintai Allah ini adalah puncak segala cinta kita. Cinta kita ke anak kita harus kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kita ke kawan kita, suka kita kawan kita, harus kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seluruhnya ya rahmah dan kasih sayang ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan dari perguruan Al-Kifayah ini pada sore di bulan puasa ini. Kaum muslimin semoga mendapatkan hikmah-hikmah yang disalurkan dari saluran channel media Al-Kifayah ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.